Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya edisi Rabu 23 April tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kini kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, kuasailah kami supaya kami sungguh memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami bermohon kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka itu tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah saksi pertama kebangkitan Kristus. Saksi pertama kebangkitan Kristus. Saudara, semua orang tentu menginginkan kebenaran diungkapkan dalam setiap persoalan, berita atau penyampaian informasi lainnya. Karena itulah peran saksi dan isi kesaksian terkadang menjadi salah satu yang sangat diperlukan dan menentukan. Tetapi kita juga sering memutuskan kebenaran sebuah kesaksian sangat bergantung pada siapa yang berbicara, status sosial, pengaruh, kekuasaan, kekayaan, dan lain sejenisnya. Satu sisi yang berbeda dan menarik dari isi firman Tuhan pada saat ini adalah tentang para saksi pertama kebangkitan Kristus, yakni para perempuan. Oleh perkenaan Tuhan, mereka menjadi orang pertama yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Kristus. Hal ini bertolak belakang dengan budaya Yahudi pada zaman itu, di mana perempuan seringkali tidak diakui sebagai saksi dalam pengadilan. Demikian juga dalam aspek-aspek sosial lainnya, perempuan tidak mendapat tempat sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan, apalagi yang sudah menjadi janda, selalu menjadi simbol kelemahan manusia. Namun narasi Injil Lukas menempatkan perempuan menjadi saksi pertama dan utama kebangkitan Yesus, sejalan dengan perhatian Yesus pada kaum yang seringkali dianggap rendah dan terpinggirkan. Saudara, peristiwa Paskah adalah milik dan untuk semua orang tanpa memandang status sosial. Di tengah kecenderungan manusia untuk mengkotak-kotakkan sesamanya, momen Paskah selalu mengundang semua orang untuk merasakan sukacita kemenangan Yesus atas maut, termasuk mengundang orang-orang yang dianggap lemah dan dianggap tidak penting oleh sesamanya. Jika hidup kita terarah kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu, maka kita semua dapat menjadi saksi utama Paskah. Kita tidak perlu merasa rendah diri, sekalipun kita tetap harus selalu rendah hati. Marilah kita bergegas untuk membagikan kesaksian tersebut di sepanjang hidup kita. Gereja berdiri di atas kesaksian orang-orang yang percaya tentang Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Bahkan kesaksian mereka merupakan panggilan hidup beriman atau marturi. Siapapun kita,
dan apapun latar belakang kita, jadilah saksi-saksi Kristus yang setia dan penuh semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolonglah kami agar menjalani kehidupan ini, kami senantiasa menjadi saksi akan kebangkitan-Mu, memberitakannya dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, berkati seluruh kehidupan kami, berkati seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan kenan bagi kami untuk kami kerjakan dalam sepanjang hari ini. Entah di rumah, di kantor, di perusahaan, di tempat pendidikan kami. Biarlah Tuhan terus menopang dan memberkati kami. Kami percaya bahwa kasih dan rahmat-Mu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, Tuhan kiranya menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Secara khusus ya Tuhan, Engkau kiranya menopang dan memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak cucu kami, dimanapun berada. Peliharalah mereka sebagaimana Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami percaya ya Tuhan bahwa kasih dan rahmat-Mu Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah kesembuhan, pemulihan terus Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami, sehingga di hari-hari ke depan mereka boleh menikmati kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sungguh bersuka cita karena boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus menopang dan memberkati saudara-saudara kami dalam hidup selanjutnya, dalam seluruh juang dan impiannya ke depan. Sebagaimana Tuhan telah melawat saudara-saudara kami dalam hidupnya, maka hidup yang dijalani ke depan kami percaya ada dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.